Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah tenaga air. Kali ini kita akan membahas materi ke-13 yaitu mengenai pipa pesat. Baik, nah ini adalah pokok bahasan kita pada materi kali ini, yaitu ada pendahuluan, ada aliran dalam pipa, kehilangan tenaga, rumus-rumus empirik, penentuan diameter, penentuan ketebalan, dan water hammer. Selanjutnya ini adalah pendahuluan. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, bahwa pipa pesat itu adalah bagian dari pembangkit listrik tenaga air yang cukup berperan sangat besar. Jadi di mana panjangnya pipa pesat, lalu ketinggian pipa pesat dan sebagainya sangat mempengaruhi daya yang dihasilkan listrik ya, listrik atau daya yang dihasilkan. Nah, di sini pipa pesat digunakan untuk membawa air dari kolam penenang menuju turbin. Pipa pesat ini terbuat ada yang dari baja, di situ juga bisa untuk menahan tekanan dan kecepatan air yang cukup besar. Jadi lebih banyak menggunakan baja karena untuk menahan tekanan dan kecepatan air. Lalu biaya pembuatan pipa pesat juga cukup mahal ya, sehingga di sini diusahakan bahwa panjang pipa pesat sebisa mungkin dibuat sependek mungkin, yang biasanya ditempatkan di daerah yang terjal atau daerah yang curam. Nah, di sini pipa pesat banyak digunakan di beberapa pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Keunggulannya, pipa ini mampu menahan tekanan yang sangat besar, tekanan pada air ya tentunya. Nah, pemasangan dan penyambungan pipa dahulu menggunakan keling, tetapi sekarang lebih banyak menggunakan sambungan las karena pada sambungan las itu lebih mudah dan lebih kuat. Nah, ini kita sedikit menyimak kembali ya. Jadi pada saluran atau dalam aliran dalam pipa atau pada aliran pipa tertutup ya, aliran tertutup. Di sini ada yang namanya aliran zat cairil ya. Kalau kita pernah belajar di mekanika fluida, itu ada aliran laminer, aliran transisi, dan aliran turbulen. Jadi aliran Z-ril sering disebut juga sebagai aliran viskos. Viskos itu kekentalan. Jadi zat cairil merupakan zat yang mempunyai kekentalan yang disebabkan karena kohesi antara partikel zat cair. Sehingga kekentalan zat cair mengakibatkan perbedaan kecepatan partikel pada medan aliran. Aliran viskos sendiri terdiri dari ya, tadi ada laminer, turbulen, dan juga transisi. Jikalau laminer itu terjadi ketika kecepatan aliran kecil, sementara kekentalannya besar. Sedangkan turbulen itu sebaliknya. Jadi alirannya yang berada itu kecepatannya besar, tapi kekentalannya kecil. Itu adalah turbulen. Nah, di sini ada beberapa faktor ya, menurut angka Reynolds itu berdasarkan kecepatan aliran, diameter pipa, dan kekentalannya. Jadi dari kecepatan, diameter, dan kekentalan itu menentukan angka Reynolds. Dan angka Reynolds ini dapat menentukan jenis aliran, apakah laminer, apakah transisi, dan apakah turbulen. Nah, ini yang pertama, ini saya kutip dari materi kuliah mekanika fluida dan hidrolika ya, aliran laminer. Kita bisa lihat di sini aliran lamina memiliki angka Reynolds kurang dari 200 ya, kurang dari 2000, lalu kecepatannya juga rendah. Nah, di sini ada suatu percobaan di mana ini adalah pipa, lalu diberi zat warna yang akan masuk ke pipanya. Nah, ketika aliran tersebut laminer, maka zat warna tersebut akan mengalir dengan lurus nih, lurus stabil. Nah, ini disebut dengan laminer. Nah, sekarang kita lihat yang transisi. Memiliki angka Reynolds antara 2000 sampai kurang dari 4000. Nah, di sini jika diberi zat warna, maka dia agak sedikit bergelombang. Ini adalah transisi. Lalu yang ketiga adalah aliran. Oh, ini transisi, harusnya yang ketiga ini adalah aliran turbulen. Jadi kalau turbulen diberi zat warna, dia bentuknya akan bergelombang seperti ini. Baik, langsung ini materi yang sudah pernah dibahas ya, yaitu
kehilangan energi. Jadi pernah dibahas, teman-teman bisa menyimak lebih detailnya pada pertemuan ke-6. Simak lebih lanjut pada pertemuan ke-6. Ini saya sedikit mengulas balik. Jadi pada pipa itu ada 2 kehilangan energi. Ada kehilangan energi primer dan ada juga kehilangan energi sekunder. Kehilangan energi primer itu diakibatkan karena terjadinya gesekan pada pipa. Jadi ini air mengalir di dalam pipa, mengalami gesekan ya dengan pipanya. Nah, itu disebut dengan energi primer. Sedangkan kehilangan energi sekunder merupakan terjadi karena perubahan penampang pipa. Misalnya pipanya dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, atau ada misalnya belokan pada pipa. Misalnya pipanya berbelok seperti ini. Nah, itu akan terjadi kehilangan energi sekunder. Nah, di sini ada 2 kehilangan energi. Ini adalah rumus-rumus empirik yang biasa digunakan. Jadi di sini ada kecepatan ya, V, debit aliran Q. Jadi di sini debit itu sama dengan A dikalikan V. A itu adalah luas penangkepang, sedang luas pipa ya, dan V itu adalah kecepatannya. Nah, di sini rumus tersebut diturunkan sehingga terbentuklah rumus yang ada di bawah. Q sama dengan 1/N. N itu didapat dari koefisien Manning tergantung dari material pipanya. Bisa besi, bisa baja, dan sebagainya. Jadi yang mungkin baja yang sering dipakai adalah baja keling. Nah, lalu A adalah luas pipa, pangkat 5/3 kali S. S itu adalah kemiringan garis tenaga atau HF. Per P adalah panjang pipa atau panjang penampang basah. Nah, itu bisa didapat debit yang ada pada pipa pesat. Nah, selanjutnya tadi kan ada koefisien S ya, S atau kemiringan garis tenaga. Itu bisa dicari dengan rumus berikut. 10,29 kali N kuadrat dikali Q kuadrat per D pangkat 5,33. Bisa juga menggunakan rumus yang ada di sebelahnya. Jadi HF sama dengan F dikali 6,875 kali L panjang pipa per D pangkat 1,65 kali V per C. C itu adalah ini ya, koefisiennya. Lalu selanjutnya, nah seperti berikut ya, lanjut lagi. Selanjutnya adalah penentuan diameter ekonomis, penentuan diameter pipa pesat. Bisa menggunakan rumus yang ada di sini ya. Jadi diameter ekonomis sama dengan 3,55 dikali Q debit ya, Q kuadrat per 2G. G gravitasi dikalikan H. H adalah tinggi jatuh atau head-nya, pangkat 1/4. Nah, di sini adalah bentuk diagram hubungan antara harga diameter. Jadi makin besar diameter pasti akan makin besar harga yang dikeluarkan. Jadi di sini ada hubungan. Jika diameternya kecil, maka dia ini adalah biaya pembangunan ya. Biaya pembangunannya itu kecil ya, harganya kecil. Tetapi daya atau kehilangan energinya dia besar. Di sini kan besar ya. Nah, oleh karena itu di sini ada biaya ekonomis atau diameter ekonomis, yaitu biaya total adalah tambahan dari biaya pembangunan dan daya kehilangan. Nah, di sini adalah yang paling ekonomis adalah letaknya di sini. Nah, ini diameter dengan rumus seperti yang ada di sebelah ini ya. Baik, lanjut lagi. Selanjutnya adalah penentuan ketebalan pipa. Jadi ketebalan pipa itu bisa dilihat dari rumus yang ini. Ada ketebalan pipa minimum. Pertama kita menghitung dulu yuk. Jadi diameter diketahui ditambah 508 per 400. Lalu di sini diameter pipa yang digunakan adalah P kali D. P itu adalah tekanan hidrostatis ya. Satuannya kilonewton per milimeter kuadrat. Dikali D diameter, lalu dikalikan lagi ya. Dikali 2 kali alfa. Alfa itu tegangan izin. Dikali K koefisien pengelasan. Ditambah delta min atau ketebalan minimum yang tadi sudah kita hitung. Jadi
Ketika ditanya ketebalan, kita menggunakan dua rumus ini. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah water hammer. Jadi, pada pipa pesat, hal yang paling berbahaya dalam operasional PLTA adalah ketika turbin ditutup maupun dibuka secara tiba-tiba. Apabila berhenti mendadak, maka akan terjadi penambahan tekanan akibat pukulan air atau water hammer. Dan apabila katup turbin dibuka secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan kehampaan atau vakum di dalam pipa. Jadi ketika kita lihat ini adalah pipa ya, pipa pesatnya di sini. Ketika dibuka secara mendadak pasti akan ada ruang kosong. Sedangkan ketika ditutup secara mendadak maka airnya akan membalik ya, water hammer atau tekanan pukulan air, jadi pukulan air. Nah, di sini yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan pipa pecah dan sebagainya. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada penambahan ketinggian pada pipa pesat ya sebesar delta H. Di sini untuk apa? Untuk menutupi kehilangan energi yang terjadi. Jadi di sini ada kehilangan energi HF dan kehilangan energi sebesar minus delta H. Jadi perlu ditambahkan energi sebesar delta H plus supaya tertutupi kehilangan energi yang terjadi akibat kehilangan energi sekunder dan kehilangan energi primer. Nah, seperti itu. Ini pembahasan kita ya, pokok bahasan terakhir mengenai water hammer. Selamat mempelajari teman-teman, semoga mudah dipahami dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Baik, selamat belajar, selamat menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.